Risa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, mari kita lanjutkan menganalisa masalah ini. Tetapi kita berusaha menganalisanya yang sudah ada di publik, sahabat-sahabat AK. Sebelum memulai menganalisa ini, sekali lagi tidak sungkan-sungkan AK berharap terhadap sahabat-sahabat AK untuk mendengarkan analisa dan potongan-potongan video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Karena kita banyak di publik hanya sepintas-sepintas, kan begitu. Sedangkan AK, mungkin sahabat-sahabat AK sudah mengikuti kasus ini dari awal lah boleh dikatakan, lalu AK berusaha mencari jejak digital itu sendiri. Ini kita bicara memulai tentang sekolah, sahabat-sahabat AK. Sekolah adalah, diingatkan sekali lagi pada sahabat-sahabat AK, sekolah adalah lembaga pendidikan, boleh dibilang anak perusahaan daripada yayasan lah, supaya mudah mencernanya di sana gitu kan. Jadi sekolah ini adalah anak perusahaan dari yayasan. Adapun sekolah tersebut pemimpinnya ada kepala sekolah, sahabat-sahabat AK. Jadi kita agar bisa memahami kan begitu tentang yayasan dan sekolah ini, karena masalah sekolah dan yayasan sudah banyak video AK di terdahulu membahas itu. Jadi kalau ingin memahami kasus ini, kita harus membedakan itu dulu gitu. Karena banyak di awal-awal kasus ini membicarakan tidak bisa membedakan antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan tersebut. Nah, jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan dulu keterangan Saudara Yoris, sahabat-sahabat AK, karena dialah sebagai ketua pengurus yayasan yang menjalankan roda, kan gitu, roda perputaran yayasan, kan begitu, maupun tentang anak perusahaan, kan begitu. Sebab begini sahabat-sahabat AK, kalau kita bisa memahami itu, kita akan paham nanti sebenarnya, kan gitu. Jadi tanggung jawab itu ada di Saudara Yoris, ketua pengurus yayasan. Nah, lalu kita akan melihat kenapa Saudara Yoris belum 2 bulan, katakanlah baru kurang lebih 50 hari, sudah berbicara di publik tidak ingin, kan begitu, mengelola yayasan itu sendiri, baik yayasan maupun lembaga pendidikan yayasan. Berarti ada 2 di sana. Kenapa? Dia mengatakan niatnya ingin berdagang. Mari kita dengarkan cuplikan video ini. Nah, terus yayasan akhirnya gimana nih sekarang? Vakum kayak vakum. Saya juga nggak tahu sih ke depan gimana. Ya kalau saya itu memang sekarang mungkin berencana sama istri mau dagang, cenderung ke dagang sekarang. Sahabat-sahabat AK, jadi jelaslah kita mendengarkan potongan video tadi. Saudara Yoris mengatakan yayasan maupun sekolah umumnya vakum. Kenapa? Karena dia punya niat untuk berdagang. Kan begitu sahabat-sahabat AK logikanya dalam menganalisanya. Ingat, itu diupload tanggal 4 Oktober. AK ingin lihat, meminta pada sahabat-sahabat AK, adakah orang sekolah ataupun orang yayasan selain Saudara Yoris yang ingin menutup sekolah ataupun yayasan tersebut? Kan begitu pertanyaannya. Atau alih profesi, misalnya DWKO ingin keluar dari yayasan. Ingat, sebelum bulan Oktober, sebelum tanggal diuploadnya video tersebut, akan mencari, belum ada pihak sekolah khususnya DWKO untuk ahli profesi. Lalu tidak hanya di situ sahabat-sahabat AK. Di bulan Oktober Saudara Yoris di TV One juga, nanti akan tampilkan cuplikannya, potongannya, mengatakan sahabat-sahabat AK ingin mengungkap dulu siapa pelakunya.
Ini luar biasa sahabat-sahabat AK alasannya ingin menutup sekolah tersebut. Tidak hanya di situ sahabat-sahabat AK, karena di bulan November saudara Yoris sudah punya pengacara hukum, yaitu ATS. Jadi wajar pengacara hukumnya menyampaikan keinginan saudara Yoris disampaikan di channel Heri Susanto yang diupload kurang lebih tanggal 16 November. Apa kata PH-nya? Acuan Yoris, ingat acuan Yoris, kan begitu. Pelaku segera ditemukan, tersangka telah ditetapkan sehingga yayasan bisa kembali dijalankan, sekolah bisa berjalan. Sahabat-sahabat AK, luar biasa. Sebelum kita analisa, mari kita dengarkan dulu potongan video tersebut. Ya mungkin ada pencairan atau gimana kan gitu. Tapi kalau AA sih lebih cenderung kepada lebih baik vakum dulu, soalnya pengen beres dulu perkara ini sih, pengen mengungkap siapa sih pelakunya sih, seperti itu. Dan kita berharap kasus ini segera selesai, karena yang menjadi acuan saudara Yoris adalah pelaku segera ditemukan, tersangka segera ditetapkan, sehingga yayasan bisa kembali dijalankan, sekolah bisa segera bisa berjalan. Jadi sahabat-sahabat AK, di antara bulan Oktober sampai bulan November, saudara Yoris jelas ingin menutup sekolah. Kita tidak usah bahas yayasannya, anak perusahaannya, karena anak perusahaan inilah yang sumber keuangan dari yayasan tersebut. Kenapa mau ditutup? Kan begitu, dengan alasan jelas dia ingin dagang, jelas dia mengatakan ingin mengungkap kasus ini dulu. Ini luar biasa sahabat AK alasannya. Lalu silahkan sahabat-sahabat AK menilainya sekarang. Saat ini bulan berapa tahun 2022? Ucapannya benar tidak? Sahabat-sahabat sudah mengungkap kasus ini tidak? Lalu sahabat-sahabat AK, nanti ada yang berkata Wahyu, karena Wahyu ini sendiri kepala sekolah diisukan menghilang dan keluar dan sebagainya. Kapan dia menghilang? Kapan dia keluar? Kan begitu. Apakah setelah bulan Oktober atau sebelum bulan Oktober? Dari keterangan saudara di Wahyu jelas bulan Oktober mencairkan bos tahap 3 sebagai kepala sekolah, uangnya cair di bulan November. Berarti dia masih aktif, saudaraku. Lihat keterangan saudara dari mantan bendahara mencairkan bos tahap 3 tahun 2021. Setelah mencairkan, saudara Wahyu keluar, wajar. Keluar karena dia mungkin mendengar ucapan saudara Yoris. Kita logikanya seperti itu, saudara Yoris ingin dagang. Terus nanti baru dibuka setelah kasus terungkap pelakunya oleh saudara Yoris. Jadi wajar, logika-logika sehat kalau kita mau menganalisanya, wajar saudara Wahyu mau keluar dan yang lain-lainnya termasuk DWKO. Karena apa? Ada motivasi dari saudara Yoris secara logikanya di bulan Oktober dia ingin dagang. Lalu di bulan November bahkan diucapkan PH-nya tidak akan membuka itu sekolah. Karena apa? Karena ingin mengungkap kasus ini dulu, siapa pelakunya. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Apakah sahabat-sahabat AK paham jejak digital ini? Kan begitu sahabat-sahabat AK kalau kita mau menganalisanya. Lalu memang saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan yang menggerakkan roda perusahaan, yayasan maupun sekolah. Tetapi sekolah punya aturan tersendiri di bidang khususnya tentang BOS. Itu wewenang kepala sekolah dan bendahara sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Masalah BOS sudah banyak AK bahas. Ada wewenang-wewenangan roda kebijakan kepala sekolah, tetapi dibatasi oleh aturan pemerintah dengan rekening yayasan sekolah adalah tempat masuknya uang BOS. Apakah ketua pengurus yayasan berhak? Tidak. Walaupun yang mengatur roda kehidupan perjalanan perusahaan adalah ketua pengurus yayasan, tetapi
ada kalanya diatur peraturan, yaitu kekuasaan kepala sekolah dan bendahara sekolah, khususnya BOS. Jadi sahabat-sahabat AK, kalau kita mau analisa di awal, terjadi pro dan kontra sahabat-sahabat AK tentang ucapan saudara Yoris ini. Bahkan mungkin tidak dilihat, yang penting saudara Yoris benar bagi mereka yang membela saudara Yoris. Karena di sini kita tidak banyak juga yang kita tidak mungkiri orang-orang yang mengawal saksi. Ini kan luar biasa gitu. Coba kita bayangkan, kan begitu. Kalau hanya melihat ucapan saudara Yoris dan PH-nya yaitu ATS di bulan November tanpa melihat di bulan Oktober niatnya sudah ingin berdagang, ini akan rancu, terjadi pro dan kontra sahabat-sahabat AK. Niat awalnya saya sudah mau berdagang belum 2 bulan kasus ini. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Lalu kalau kita terus melihat keterangan saudara Yoris dan PH-nya saat itu ATS, kan begitu. Nanti kalau sudah ada pelakunya, kalau kita ikuti kemauan mereka, sekolah tidak terbuka. Sekolah tidak terbuka, tidak dibuka dengan alasan supaya terungkap dulu ini pelakunya. Bagaimana mau terungkap? Apakah saudara Yoris sudah mengungkap pelakunya? Kan gitu. Pakum dulu pengen mengungkap siapa pelakunya. Saudara Yoris mengatakan, silakan sahabat-sahabat AK menilainya. Sudah kan saudara Yoris mengungkap siapa pelakunya? Lalu kalau memang dia tidak mengungkap, terus bagaimana bisa sekolah bisa dibuka? Jadi sahabat-sahabat AK, inilah kekisruhan awal kalau kita menganalisanya sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, di channel AK bukan mencari siapa pelakunya, tetapi kita mencoba memahami. Karena pihak penyidik mengatakan para saksi sering berubah-ubah. Bagi mereka mungkin berubah-ubahnya itu substansi yang mana akan nggak tahu. Tetapi akan melihat di sini salah satunya adalah saudara Yoris. Kan begitu, berubah-ubah ucapannya di publik. Ya faktanya sekarang lihat. Kan begitu. Apakah sudah tidak dibuka sekolah? Apakah dibuka sekolah dan sebagainya? Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, akan cukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Semata-mata AK dan sahabat-sahabat AK yang suka di channel AK tidak membela siapapun. Kita hanya berusaha menganalisa kasus ini yang ada di publik, siapapun mereka saksinya. Demi apa? Demi ketenangan jiwa kita yang sudah setahun lebih mengikuti kasus ini. Nanti kita lanjutkan lagi tentang masalah sekolah sambungan daripada ini. Begitu pula perbedaan pernyataan antara Yoris dengan ayahnya tentang operasional yayasan. Yang jelas, saat tim fakta mendatangi lokasi sekolah milik Yayasan Bina Prestasi Nasional, kondisinya sangat memprihatinkan. Tak terurus, tidak ada pembelajaran tatap muka meski di berbagai wilayah Jawa Barat sudah berlangsung. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada di sekolah tersebut.